Good morning, students. I would like to congratulate the students who have been in this class. This is the explanation of number 1 until number 22. Hopefully, it will be very useful for you to learn in the next final. Keep up your good spirit. Untuk soal nomor 1, perhatikan pola bilangan berikut. Lingkaran-lingkaran pada gambar berasal dari bilangan 1 sampai 12. Agar jumlah tiap ruas barisan sama, maka tempat yang tepat untuk bilangan 7 terletak pada huruf Oke. Berarti syaratnya adalah jumlah tiap ruas barisannya itu sama. Berarti ruas ini harus sama ya. Oke, semua ruas ini harus sama. Nah, kita kan nggak tahu nih samanya itu jumlahnya berapa. Kita bisa lihat dari pola gambar ini, ada tidak yang angkanya terisi semua, bilangannya terisi semua ya. Coba kita lihat, oh ini ada. Ya, oke, berarti yang diinginkan adalah jumlahnya 9 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 3, berarti 26. Berarti jumlah yang diinginkan adalah 26. Sekarang kita lihat angka-angkanya adalah 1 sampai 12. Angka-angka yang sudah terpakai adalah 1, 4, 3, 8, 6, ya. Berapa lagi? Oh ya 5 ya, 5, 9. Dan yang belum terpakai berarti tinggal sisanya yaitu 2, 7, 10, 11, dan 12. Otomatis angka-angka yang tersisa ini akan mengisi huruf-huruf ya, yang jumlahnya itu harus 26. Berarti A ditambah B ditambah 6 ditambah C itu harus sama dengan 1 ditambah D ditambah E ditambah 3, yaitu masing-masing jumlahnya harus 26. Nah, artinya kita harus meletakkan angka-angka ini di dalam huruf-huruf, dikombinasikan. Ya, kita coba kombinasi pertama. Miss Nita akan meletakkan A-nya ini adalah 7, B-nya adalah 11 ditambah 6, agar mencapai 26 berarti C-nya otomatis harus terisi dengan 2. Oke. Sekarang 2 sudah terpakai, 11 ya. 7 sudah terpakai, berarti sisanya otomatis tinggal 10 dan 12. Berarti 1 D-nya adalah saya pakai 10 dan E-nya 12 tambah 3. Oke, hasilnya sama-sama 26 ya. Sudah memenuhi. Sekarang kita akan coba letakkan angkanya di huruf. Apakah setiap ruasnya itu memenuhi hasilnya 26 penjumlahannya. Oke. A-nya adalah 7 ya. B-nya 11, 6 dan C-nya adalah 2 dan D-nya adalah 10, E-nya adalah 12. Ayo kita jumlahkan. 7 tambah 11 tambah 6 tambah 2 betul 26. Ruas ini betul ya, memenuhi. Sekarang kita yang ini, ruas ini apakah memenuhi 26? 7 tambah 5, 12 tambah 10 tambah 4, ya 26. Betul memenuhi. Sekarang apakah ruas yang ini memenuhi 26 jumlahnya? 2 tambah 8, 10, 10 tambah 12, 24 tambah 4, ya 26. Untuk ruas lain kita tidak usah mengecek karena kombinasinya hurufnya ada yang kosong. Oke, maaf. Yang kosong hanyalah yang ada hurufnya saja. Berarti angka 7 terletak pada huruf A. Untuk soal nomor 2, sebuah bilangan dilambangkan dengan P. Ya. Jika dikalikan dengan 60, nilainya meningkat sebesar 3.717. Berapakah nilai P? Berarti Miss Nita punya bilangan ya, dilambangkan dengan P. Jika dikali 60, berarti 60 dikali P ya, atau 60P. Nilainya meningkat. Berarti meningkat itu ada peningkatan jumlah, berarti P ditambah 3.717. Ini artinya meningkat sebesar 3.717 ya, dilambangkan dengan P
ditambah 3.717. Ya, oke. Caranya kita kumpulkan yang ada variabelnya ya. P ini adalah variabel. 60P karena dia pindah ruas, tadinya positif, pindah ruas jadi negatif P. Sama dengan 3.717. 60P dikurangi P 59P. 3.717. Mencari nilai P, artinya kita pindahkan 59-nya ke ruas kiri ya. Kebalikannya kali adalah bagi, berarti dibagi 59 hasilnya adalah 63. Untuk nomor 3, tentukan nilai dari 1 dikurangi 1/2 dikali 1 dikurangi 1/3, seterusnya sampai yang terakhir adalah yang diminta 1 dikurangi 1/2004. Oke, sekarang kita operasikan dulu nak ya, maaf. Oke, 1 dikurangi 1/2 itu berapa sih? Setengah ya, berarti setengah dikali 1 kurangi 1/3 adalah 2/3. Oke, 1 dikurangi 1/4 adalah 3/4. Oke, seterusnya sampai 1 dikurangi 1/2004. 1/2000 hasilnya adalah 2003/2004. Oke, dengan kaidah kita bisa coret ya. Coret habis ya. Begitu juga seterusnya. Sebelum 1 dikurangi 1/2004 ini berarti ada 1 ya. 1 dikurangi 1/2003. Ya kan? Hasilnya adalah 2002/2003. Oke, coret berarti di sini juga pasti ada 2002 ya, ininya 2001. Coret lagi, coret. Nah, begitu seterusnya sampai hanya meninggalkan angka 1 sebagai pembilang dan 2004 sebagai penyebut. Berarti hasilnya adalah 1/2004. Jawabannya adalah B. Nomor 4, Miss Nita sudah sketsakan kembali. Kita langsung lihat ya. 3BC dibagi 8 hasilnya udah ada 4A. Ya, kita akan lengkapi menurut kaidah pembagian bersusun. Kita lihat, berarti 4 kali 8 ini sudah bisa. 4 kali 8 adalah 32. Berarti D-nya 3, E-nya adalah 2. Sedang sekarang B dikurangi 2 sama dengan 4. Berarti berapa B-nya? B-nya otomatis adalah 6. Ya kan? 6 kurangi 2 sama dengan 4. Sudah, hasilnya 4. Kita C-nya ini turun menjadi F ya. Berapa sih? Biar habis 4 titik-titik berapa habis dibagi 8. Kita coba dengan ini 8 ya, F-nya 8. Berarti 48. 48 dibagi 8 hasilnya adalah 6 ya. A-nya adalah 6. Berarti 6 kali 8 adalah 48. Habis ya, otomatis C-nya juga 8. Kenapa 8? Karena dia di sini turun kan? Turun menjadi F ya, turun menjadi F jadi 8. Kita bisa tulis di sini A-nya adalah 6 ya. B-nya adalah 6 sama B6, C-nya adalah 8. D-nya adalah 3 ya, E-nya adalah 2. Oke. F-nya adalah 8, G adalah 4 dan H adalah 8. Jika kita jumlahkan semua berarti hasilnya adalah 45. Oke, 6 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 8 tambah 4 tambah 8 hasilnya adalah 45. Untuk nomor 5, sebuah kontainer berisi 2640 box. Tiap box memiliki berat 0,75 kg. Berapakah berat seluruh isi kontainer tersebut? Ini mudah ya, karena kontainernya isinya 2640, tiap boxnya 0,75 kg, maka semuanya berapa? Seluruh isi kontainernya tinggal dikali aja ya. Berarti tinggal dikali 0,75 kg, itu hasilnya adalah 1980.
Atau 0,75 itu berapa sih? 75/100 atau 3/4. Berarti bisa dengan 2640 dikali 3/4. Hasilnya sama, yaitu 1980. Boleh pakai cara yang mana aja yang menurut kalian mudah. Nomor 6, diketahui suatu bilangan ABBCA jika A adalah bilangan prima yang genap, B adalah bilangan kuadrat kedua, dan C adalah bilangan komposit pertama yang ganjil. Maka tentukan ABBCA dibagi 4. Sekarang yang A dulu. Yang A adalah mintanya bilangan prima yang genap. Bilangan prima yang genap otomatis bilangan prima itu berapa aja? Ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang genap itu hanyalah 2 ya nak ya, karena 3, 5, 7 adalah bilangan ganjil. Berarti otomatis A-nya adalah 2. Ini A. Yang B diminta adalah bilangan kuadrat kedua. Oke, bilangan kuadrat kedua. Berarti ada bilangan kuadrat pertama adalah 1 kuadrat. Ya, bilangan kuadrat kedua adalah 2 kuadrat. Oke, otomatis ini yang diambil. Berarti berapa 2 kuadrat? 4 ya, 2 kali 2. Berarti B adalah 4. Sekarang yang C adalah bilangan komposit. Bilangan komposit itu apa sih? Bilangan komposit itu adalah bilangan asli yang lebih dari 1 yang bukan bilangan prima. Jadi bilangannya lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Otomatis mulainya adalah dari 4, 6, 8, ya, 9, 10, 12 dan seterusnya ya. Dia bukan bilangan prima. Oke, dan harus lebih dari 1. Oke, sekarang yang diminta adalah bilangan komposit pertama yang ganjil. Bilangan komposit pertama yang ganjil otomatis adalah 9. Berarti C-nya adalah 9. Sekarang kita masukkan ke rumusnya, yaitu yang diminta adalah ABBCA. Berarti 2 ya, di sini tak kotakin di sini. 2, 4, 4, 9. 2 dibagi 4. Oke, hasilnya adalah 6, 1, 2, 3. Boleh dihitung di rumah ya, hasilnya adalah 6123. Nomor 7, perkebunan milik Pak Widodo menghasilkan apel 30%, jeruk 45%, dan sisanya durian. Jika produksi total perkebunannya adalah 2.500, maka tentukan jumlah durian yang dihasilkan. Oke, di sini ada apel 30%, jeruk 45%, dan sisanya adalah durian. Dari keseluruhannya berarti otomatis 100%. 100% ya dikurangi 30% ditambah 45%, semuanya adalah 2.500 ton. Oke, kita lihat berapa duriannya. Sisa dari prosentasenya adalah 30% tambah 45% ada 75%. 100% berarti dikurangi 100% dikurangi 75% sama dengan 2.500. Hasilnya berarti duriannya adalah 25%. 25% dari keseluruhan, berarti otomatis 25/100 dikali 2.500. Coret, 25 kali 25 hasilnya adalah 625 ton untuk durian. Nomor 8, Agus mendapat bagian 25% tanah pamannya. Jika luas tanah pamannya itu 2,7 hektar, maka berapa luas tanah yang diterima Agus? Sekarang kita lihat dulu nak, yang diminta satuannya adalah meter persegi. Kita tahu bahwa 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Otomatis tanah pamannya adalah 2,7 hektar, berarti 2,7 kita rubah dulu ke meter persegi. 10 dikali 10.000 sama dengan 27.000. Berarti tanah pamannya adalah 27.000 meter persegi. Sedangkan Agus hanya memiliki hanya diberi 25% saja. Berarti 25/100 dikali 27.000. Ya, coret berarti 2.700 kali 25 hasilnya adalah
6.750 meter persegi ya, tinggal dikalikan aja ini. Jawabannya adalah D. Nomor 9, penduduk Jawa Tengah 25% dari penduduk Pulau Jawa dan 15% dari penduduk Indonesia. Berarti saya simbolkan di sini penduduk Jawa Tengah JT ya adalah 25% dari Pulau Jawa. 25% dari Pulau Jawa. Pulau Jawanya adalah J. Sekarang Jawa Tengah juga JT 15% dari penduduk Indonesia. 15% dari penduduk Indonesia. I ya, saya lambangkan dengan I. Saya kasih titik supaya tidak bingung ya. Berapa persenkah penduduk Indonesia yang tinggal di luar Jawa? Nah, karena di sini adalah penduduk Indonesianya kita adalah 100% ya. Penduduk Indonesia kan keseluruhan, berarti 100%. Oke. Berarti 25% dari penduduk Jawa katanya sama dengan 15% dari penduduk Indonesia. Ya kan? 25% penduduk Jawa dikali 15% penduduk Indonesianya adalah 100%. Kali 100%. Kita bisa langsung pindah ruaskan, kita tinggalkan J atau Jawa di sini. 15% langsung dikalikan dibagi 25% dikali 100%. Oke, sorry. Ya, hasilnya adalah 60% ya. Berarti penduduk Jawa adalah 60%. Maka penduduk luar Jawanya tinggal dikurangi 100% dikurangi 60% adalah 40%. Harga sebuah kemeja adalah Rp 150.000 ya, dan mendapat diskon 20%. Maka berapakah harga beli kemeja tersebut? Ini gampang ya, tinggal kita harganya adalah 150.000 dikali 20/100 ya, coret hasilnya adalah 30.000. Ini adalah diskon yang didapatkan, maka kita kurangi harga jualnya dengan diskon, maka hasilnya adalah Rp 120.000. Nomor 11, Putri dan Angga membeli baju dan celana. Pada label harganya tertulis harga total Rp 250.000. Pada saat membayar, ternyata uang tersebut ada kembalian 37.500. Berarti Putri dan Angga ini membayar sejumlah dengan totalnya, yaitu Rp 250.000. Nah, kembaliannya adalah 37.500. Ini adalah diskonnya. Ya, berarti 37.500 ini berapa bagian dari 250.000? Kita bisa pakai dengan pecahan untuk mengetahui berapa persen diskonnya. 37.500 per 250.000. Kita bisa coret 375 per 2.500 ya. Kita bagi sama ya dengan angka yang sama ya, yaitu kita coba sederhanakan dengan bagi 5 dulu yang mudah. 375 bagi 5, 75, 2.500 bagi 5 adalah 20 ya, adalah 500. Oke, kita sederhanakan lagi, bagi 25 adalah 3 per 20. Oke, sekarang 3 per 20 ini berapa persen sih? Kita kalikan 3 per 20 dikali 100%. Hasilnya adalah 15%. Berarti diskon yang didapatkan oleh Putri dan Angga adalah 15%. Nomor 12, untuk mendapatkan laba 25%, ternyata sebuah mobil harus dijual 42 juta. Berapa harga saat beli atau modal mobil bekas tersebut? Untungnya adalah 25% dan ternyata setelah mendapat untung 25% harganya adalah 42 juta. Otomatis
harga saat beli atau harga modalnya harus lebih kecil dari 42 juta karena ini adalah harga ini sudah mendapatkan untung 25%. Kita lihat di opsi tidak ada yang kurang dari 42 juta. Oke, nggak apa-apa. Kita cek sama-sama jawabannya. Rumus dari harga beli atau harga awal ya. Harga beli atau harga awal. Harga beli ditambah keuntungan itu sama dengan harga jual. Yang ini yang 42 juta ini ya. Oke, sekarang Miss Nita mau umpamakan harga belinya adalah B. Oke, berarti harga beli itu kan awalnya semuanya adalah awalnya 100% ya. 100% dikali harga beli dikali B besar ya, biar mudah. Dan keuntungannya adalah 25% dari harga beli. Berarti 25% dikali B. Harga jualnya adalah 42 juta. Kita jumlahkan 100% B tambah 25% B adalah 125% B sama dengan 42 juta. B sama dengan 42 juta ya, dikali 100 per 125. Oke, sama dengan harganya adalah 33.600.000 rupiah. Nah, ini adalah harga beli seharusnya ya. Harga belinya adalah 33.600.000, setelah mendapatkan diskon 25%, maka dijualnya adalah 42 juta. Jawabannya tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Nomor 13, diketahui barisan adalah 1, 3, 5, seterusnya sampai 401. Banyaknya bilangan itu jika ditulis lengkap adalah, oke, sekarang barisannya adalah 1, 3, 5 sampai 401. 1 ke 3 bedanya adalah 2, 3 ke 5 bedanya adalah 2. 5 berarti di sini bisa ada 7 ya, 5 tambah 2 kan 7. Oke, berarti ini adalah barisan dari bilangan negatif. Yang bisa kita tuliskan rumusnya adalah UN sama dengan 2N-1. Ini adalah rumus untuk barisan bilangan ganjil. Caranya ngeceknya gimana? Misalnya UN ini adalah suku kedua atau bilangan kedua, suku kedua, berarti UN-nya adalah 2. UN U2 berarti 2 kali 2 dikurangi 1. Berarti 3. Berarti suku kedua adalah 3, betul? Betul ya? Ini adalah suku kedua, adalah 3. Nah, sekarang 401 itu adalah suku keberapa? Oke, adalah UN. UN-nya itu adalah 401. N-nya yang kita belum tahu. Oke, kita ke sini. 401 sama dengan 2N-1. Berarti 401 min 1-nya ini kita pindahkan ruas menjadi positif 1, 2N. 402 sama dengan 2N, berarti N sama dengan 402 per 2. Jawabannya adalah 201. Oke. Nomor 14, FPB dan KPK dari 40 dan 60 berturut-turut adalah, oke, kita bisa langsung operasikan dengan metode tangga 40, 60. Yuk kita bagi dengan bilangan prima, yaitu dengan 2 dulu ya, dengan bilangan 2. 40 bagi 2 adalah 20, 60 bagi 2 30. Sekarang bagi 2 lagi, 20 bagi 2 10, 30 bagi 2 15. Oke, sekarang biar masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama, bilangan prima yang sama, 5 ya, 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3. Apakah masih ada bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama? Sudah tidak ada. Maka kita stop sampai di sini, dan ini adalah FPB-nya. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Oke. Sedangkan kalau KPK kita lanjutkan ya sampai habis. 2 bagi 2. Oke, 1 ya, habis 1, dan 3 ini bagi 3 ya. Bagi 3 1 habis. Nah, untuk KPK kita kalikan semuanya. KPK berarti 2 pangkat 3 kali 5 kali 3. Oke. Jadi kalau untuk FPB-nya 2 pangkat 2 4, 4 kali 5 20.
Untuk KPK-nya 2 pangkat 3, 8, 8 kali 5, 40, 40 kali 3, 120. Berarti 20 dan 120. Nomor 15, FPB dari 20, 32, dan 42 adalah, oke, kita pakai metode tanggal lagi, 20, 32, dan 42. Oke, bagi bilangan prima yang sama, 2. 20 bagi 2 bisa 10, 32 bagi 2 bisa 18, 42 bagi 2, 21. Sekarang, syaratnya FPB adalah bilangan terkecil yang bisa membagi ketiga bilangan ini. Apakah ada yang bisa membagi sama? Kalau misalnya dibagi 3, oke, 18, 21 bisa, 10 enggak bisa. Bagi 5, hanya 10 yang bisa. Ya, berarti sudah cukup. FPB-nya hanya nyampe di angka di bilangan 2 ini. Jadi FPB-nya adalah 2. Seperti itu. Nomor 16, Bayu, Adit, dan Dimas berlatih futsal di tempat yang sama. Bayu berlatih futsal 6 hari sekali. Adit setiap 12 hari sekali, Dimas setiap 10 hari sekali. Pada hari Sabtu, mereka berlatih futsal bersama-sama untuk pertama kalinya. Pada hari apa mereka berlatih futsal bersama-sama untuk kedua kalinya? Nah, harus diperhatikan kalau ada soal yang berisi berapa kali mereka akan bertemu bersama-sama atau pada detik keberapa lampu merah akan menyala bersama-sama, itu pakainya KPK. Berarti kalian harus cari KPK dari 6, 12, dan 10. Yuk pakai metode tanggal lagi. 6, 12, dan 10. Ayo, nah, bagi bilangan prima yang sama, bagi 2, 6 bagi 2, 3, 12 bagi 2, 6, 10 bagi 2, 5. Oke, sudah ya. Ada lagi, bisa kita kalau KPK kita lanjutkan sampai habis. Ya nak ya. 3 bagi 3 habis 1. Sekarang tinggal 6. 6 bagi 3, 2 ya. Nah, 5 ini masih tersisa 5 bagi 5 cukup 1. Sekarang masih ada 2. 2 juga harus dibagi lagi supaya habis. 2 bagi 2. Oke, sorry, bukan ini. 1. Ya, oke. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 5 kali 3. Yuk, 2 pangkat 2, 4. 4 kali 5, 20. 20 kali 3, 60. Berarti mereka akan bertemu kedua kalinya adalah 60 hari setelah hari Sabtu. 60 hari setelah hari Sabtu. Oke, caranya gini. 1 minggu itu kan ada 7 hari. Ya nak ya. Terakhirnya mereka adalah hari Sabtu. Untuk menuju hari yang lain, kita bisa pakai pendekatannya. Kan hari 1 minggu itu 7 hari. 60 yang mendekati 60. Berapa? 7 kali berapa? 7 kali 8 ya. 7 kali 8 itu 56. Berarti 56 hari untuk sampai ke hari Sabtu lagi. Sisanya ada 4 hari. Ya. 4 hari berarti kita hitung dari hari Sabtu ditambah 4 hari. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti mereka akan bertemu lagi 60 hari kemudian di hari Rabu. Ya. Oke. 17, seorang pedagang membeli 1 gros dan 3 lusin piring untuk dijual tokonya. Jika sebelumnya ia masih memiliki persediaan 45 piring, banyak piring yang dimiliki pedagang tersebut adalah, langkah pertama kita lihat dulu yang diminta adalah satuannya adalah buah. 1 gros itu sama dengan 144 buah. Dan 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan saja. 1 gros itu kan 144 ditambah 3 lusin, berarti 12 dikali 3. 12 kali 3 itu adalah 36. Lalu masih memiliki persediaan 45 piring, tambah 45 piring. Hasilnya adalah 225 buah. 18. Usia ayah Nina adalah 4 dasawarsa lebih 2 windu. Usiaan ayah Nina sekarang adalah 4 dasawarsa. 1 dasawarsa itu adalah 10 tahun dan satu windu ini adalah 8 tahun. Kalau 4 dasawarsa berarti ayah 40 tahun ditambah lebihnya yaitu 2 windu. 8 kali 2 16. Berarti umur ayah sekarang adalah 56 tahun. Nomor 19. Hasil dari 18 pangkat 3 ditambah akar dari 576 dikurangi 9 kuadrat.
Oke, nah sekarang 18 pangkat 3, kalian bisa kalikan langsung ya. 18 pangkat 3 itu adalah 5.832. Sekarang, akar 576 itu berapa sih? Nah, kita bisa caranya begini nak, perhatikan. 576, kalau dia akar kan berarti kuadrat, 2. Kita sekat 2 angka dari belakang, 1, 2, sekat. Oke, kita lihat belakangnya ini adalah 6. Ya, bilangan berapa yang kalau dia dikuadratkan itu adalah 6 belakangnya kalau dikuadratkan. Ada 4, ya kan 4 kali 4 16. Ada 6, 6 kali 6 36. Oke, cukup dulu sampai di situ. Berarti satuannya itu kalau nggak 4 ya 6. Kita ke puluhannya. 5, sekarang kita lihat 5. Bilangan berapa kalau dikuadratkan hasilnya mendekati 5. Ya, dia basis 2 berarti 2 pangkat 2 4 berarti 2. Oke, kita bisa cek kalau nggak 24 ya 26 ya. Oke, kalau 26 kuadrat itu adalah 676 nak, berarti otomatis 24. Berarti akar dari 576 adalah 24 dikurangi 81. Dioperasikan seperti biasa. Miss Nita yakin anak-anak Miss Nita bisa. Hasilnya adalah 5.775. 20 tipe soalnya masih sama ya nak ya. Hasil dari 25 kuadrat dikurangi akar 196. 25 kuadrat itu adalah 625. Sedangkan akar 196 kita bisa cari dengan metode sekat tadi. Kita sekat 2 angka dari belakang, set ya. Bilangan berapa yang di belakangnya adalah jika dikuadratkan hasilnya 6. Tadi kalau nggak 4 ya 6. Sekarang kita ke depan. Ada 1. Bilangan berapa kalau dikuadratkan mendekati 1 atau sama dengan 1? Yang nggak ada lain adalah 1. Ya. Oke, berarti kemungkinannya kalau nggak 14, ya 16. Oke, kalian bisa cek. Nah, jawabannya adalah 14 nak. Ya, 14. Berarti hasilnya adalah 611. Hasil dari akar 3 dari 9.261 dikurangi akar 3 4.913. Oke, sekarang kita akan belajar cara mencari hasil dari akar 3. Oke, pertama akar 3 dari 9.261. Kita sekat 3 angka nak ya. Kalau tadi akar kuadrat adalah 2 angka, kalau ini 3 angka dari belakang. Sekarang bilangan berapa kalau dipangkatkan 3 hasil satuannya adalah 1. Ya pasti 1 kan. Oke, kemungkinannya udah tinggal 1. Sekarang kita lihat yang bagian depan. Bilangan berapa kalau dipangkatkan itu mendekati 9. 2 ya. Ya kan? 2 pangkat 3 adalah 8. Oke, yang mendekati 9. Jadi 21 jawabannya. Oke, ini adalah 21. Sekarang yang pangkat 3 yang kedua 4.913. Kita sekat lagi 3 angka dari belakang. Kita lihat 3. Bilangan berapa kalau dipangkatkan ya, dipangkatkan 3 itu hasil satuannya adalah 3 belakangnya. Oke. Ya, itu adalah 7 nah. 7 pangkat 3 itu adalah 343. Kan belakangnya 3 tuh. Berarti 7. Sekarang bilangan berapa kalau dipangkatkan dipangkat 3 maksudnya ya, dipangkat 3 hasilnya adalah mendekati 4. Itu kalau dipangkatkan 3. Berarti satu-satunya adalah jawabannya adalah 1. Kenapa? Karena 1 pangkat 3 adalah 1. Sedangkan kalau 2 pangkat 3 sendiri sudah 8, lebih dari 4. Berarti 1. Berarti akar dari 4.913 adalah 17. 21 kurangi 17 adalah 4. Oke, nomor 22. Perhatikan perpotongan 3 garis pada gambar di bawah. Nilai sudut X. Oke, ini ya, nilai sudut X adalah nih yang dicari sudut X ini. Oke, sekarang kita bisa tahu bahwa sudut dari sudut D dari sini ke B sampai B ini adalah sudutnya adalah berpelurus yang besarnya adalah 180 derajat. Nah, otomatis sudut ini ya kalau ditambah dengan sudut saya kasih Y ya, nama Y. Sudut Y ditambah sudut X ini adalah 180 derajat besarnya. Kan kita nggak tahu nih sudut Y-nya berapa. Kita lihat di sini nak.
ternyata sudut Y ini berpenyiku ya dengan yang 60 derajat ini. Kalau sudut siku-siku ya atau dia tegak lurus itu besarnya adalah 90 derajat. Berarti besar sudut Y-nya adalah 30 derajat, ya kan? Kalau dari sini ke sininya adalah 90, berarti sisanya adalah 30 derajat. Kita bisa tahu sudut X-nya berapa? Tinggal 180 derajat dikurangi 30 derajat. Karena dia berpelurus, besarnya adalah 180. Maka 180 dikurangi 30 derajat adalah 150 derajat, Nak. Oke, jadi besar sudut X adalah 150 derajat. Mom and Dad, thank you very much for the support. All the best for the students and see you on the next competition. Bye-bye.